Saudara, memasuki tahun baru ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi di depan. Sewaktu-waktu kita tidak akan pernah tahu sebuah bencana bisa saja terjadi. Sewaktu-waktu perubahan satu ekonomi atau kondisi politik bisa terjadi. Sama seperti ketika zaman Nuh, saudara ya. Sama sekali saya percaya penduduk pada waktu itu tidak pernah menyangka bahwa air bah akan terjadi karena di daerah Timur Tengah merupakan daerah kering yang sangat kekurangan air hujan. Siapa pernah berpikir bahwa dalam hidup mereka akan terjadi air bah terbesar di dalam sepanjang sejarah. Saya masih ingat ketika kita menjalani COVID juga, saudara. Tidak pernah terbersih dalam pikiran kita bahwa suatu saat akan terjadi bencana pandemik seluruh dunia. Tidak pernah terbayang di dalam pikiran saya bakal menjadi salah satu saksi yang menyaksikan terjadinya wabah seluruh dunia. Tapi saya melihat bahwa ketika air bah sewaktu-waktu terjadi, saudara, Nuh dengan keluarganya selalu di dalam kondisi yang aman. Nuh tetap di dalam kondisi yang selamat, saudara. Saya berharap bahwa ini akan bisa menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau air bah terjadi sewaktu-waktu, kalau sesuatu yang mungkin di luar perencanaan terjadi dalam kehidupan kita, saya akan mengajak saudara belajar dari Nuh dan keluarganya, bagaimana mereka tetap survive, bagaimana mereka tetap bisa menjalani kondisi air bah dengan baik-baik, bahkan lebih daripada baik. Mereka pada akhirnya semuanya selamat. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya menangkap satu pelajaran begini, bahwa kenapa Nuh sama keluarganya bisa selamat? Sederhana, karena mereka sudah tinggal masuk di dalam perahu. Jadi mereka selamat dan aman karena mereka ada di dalam perahu. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Apa maksudnya tinggal di dalam perahu? Saya ingat pada awal-awal COVID terjadi, banyak dari kita juga hamba-hamba Tuhan mengucapkan Mazmur 91 sebagai sebuah ayat hafalan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dituliskan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saya percaya bahwa tinggal di dalam perahu bukan merupakan sebuah bentuk fisik. Dalam arti, saudara misalnya tinggal di satu daerah, maka ketika terjadi sesuatu yang mengejutkan, saudara tetap aman. Saya percaya bukan itu maknanya. Di dalam ayat 14, yang menjadi satu petunjuk buat kita, ketika ada sesuatu yang terjadi, kita dilindungi, kita dibentengi oleh Tuhan, adalah kalau menurut ayat 14, hatinya melekat kepadaku. Saya percaya inilah yang menjadi kunci yang boleh kita gambarkan juga dengan bentuk tinggal di dalam perahu, bahwa ketika Nuh dan keluarganya tinggal di dalam perahu, saya percaya bahwa yang menjadi rahasia, yang menjadi jalan keluar, apapun kejutan yang akan terjadi di depan kita, adalah ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan, kita akan dibentengi. Saya percaya begini, bahwa tinggal di dalam perahu juga mempunyai satu pemahaman bahwa kita selalu tinggal di dalam kedekatan dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam keintiman dengan Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, saudara. Karena memang ini yang menjadi kunci yang terutama buat kita, terutama bagi kita anak-anak Tuhan yang mengiring di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Tuhan sendiri berkata begini, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya Nuh dan keluarganya di luar perahu tidak dapat berbuat apa-apa.
habis binasa. Selama mereka tinggal di dalam perahu, mereka selalu tinggal di dalam satu tudung perlindungan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ini memberikan satu pemahaman kita disuruh untuk selalu tinggal melekat dengan Tuhan. Tinggal dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, pengertian yang kedua kalau kita melihat dari kejadian Nuh, kita kembali di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat pertama tadi, saudara. Tuhan tuliskan begini, Tuhan katakan, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya menangkap bahwa begini, Nuh diizinkan masuk di dalam atmosfer Tuhan. Nuh diizinkan masuk di dalam daerah perlindungan Tuhan adalah karena dia didapati Tuhan itu hidup benar di antara orang zaman ini. Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, saya teringat ada beberapa orang di Alkitab yang hatinya itu takut akan Tuhan. Walaupun mereka belum mengenal nama Tuhan, Allahnya orang Israel, tapi mereka itu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Mereka mempunyai hati yang baik, mereka mempunyai hati yang benar-benar menjauhi kejahatan. Orang yang pertama antara lain adalah namanya Raja Kores. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 45, saudara akan dapatin nama itu. Bahkan sebelum Raja Kores ini lahir, sebelum ada di permukaan bumi, Tuhan telah menyebut namanya terlebih dahulu. Sejak dari zaman para nabi, namanya telah ditulis. Itu sebabnya ketika Raja Kores ada, kemudian para nabi ini tanpa disadari kitab-kitab yang mereka tulis menjadi satu bukti bahwa rupanya walaupun Raja Kores tidak mengenal Tuhan, nama Tuhan Allah Israel, rupanya Tuhan mengenal namanya. Alkitab menuliskan berkali-kali ketika menyebut tentang Raja Kores, Tuhan selalu menyebut hambaku, aku mengenal namanya. Jadi kenapa Raja Kores ini sampai dikenal oleh Tuhan? Walaupun pada waktu itu Raja Kores belum datang di permukaan bumi, belum ada. Saya percaya karena ada sesuatu yang ada di dalam hati Raja Kores, yang jauh sebelum Raja Kores ini eksis, Tuhan itu udah ngeliat. Tuhan sudah melihat, saudara. Apa yang terjadi? Saya percaya begini, Raja Kores ini mempunyai hati yang spesial, mempunyai roh yang spesial, yang rupanya menarik perhatian Tuhan. Waktu saya membaca sejarah dari kisah Raja Kores, ada sebuah catatan di dalam sejarah yang mengatakan bahwa Raja Kores ini merupakan seorang raja yang cukup unik. Karena seringkali ketika dia itu menguasai dan menaklukkan satu bangsa, maka penduduk jajahan itu tidak diperlakukan dengan kasar. Seperti biasanya, kalau satu negara menjajah satu negara yang lain, maka penduduk itu yang dijajah diperlakukan seperti budak. Tapi tidak demikian dengan Raja Kores, dia memperlakukan penduduknya itu dengan sangat baik. Mereka diperlakukan seperti tidak beda dengan penduduk asli mereka sendiri. Dan saudara, saya menangkap satu catatan sejarah bahwa Raja Kores termasuk raja yang besar yang menguasai cukup banyak bagian besar dari dunia pada waktu itu. Rupanya hati yang baik ini menarik perhatian Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan ini menarik perhatian Tuhan bahkan lama sebelum Raja Kores itu sendiri lahir. Di Perjanjian Baru ada juga sebuah tokoh yang lain, satu tokoh yang lain, yaitu yang namanya Cornelius. Nah, Alkitab menuliskan bahwa Cornelius ini takut Tuhan. Walaupun dia belum mengerti betul nama Tuhan itu siapa. Dia ini takut Tuhan, diceritakan bahwa dia suka menabur, suka memberi kebaikan kepada orang lain. Dia ini takut menjauhi, dia ini takut dengan Tuhan sehingga dia menjauhi kejahatan. Itu sebabnya lalu Tuhan mengirimkan hambanya untuk datang kepada Cornelius. Lalu memberitakan
menjelaskan tentang nama Yesus. Jadi saya menangkap begini saudara, ketika orang-orang ini hatinya takut Tuhan, maka kemudian ini menjadi satu daya tarik bagi Tuhan yang membuat tangan Tuhan itu turun campur dalam kehidupan mereka. Yang membuat tangan Tuhan itu interfere di dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dari Kejadian pasal 7 saya menangkap Nuh itu diizinkan masuk di dalam teritori perlindungan Tuhan, di dalam teritori blessing Tuhan. Adalah karena dia punya hidup yang benar. Dia hidup takut akan Tuhan. Saya percaya yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah hidup yang takut akan Tuhan ya. Dan ini yang membuat Nuh dan keluarganya, jadi bukan hanya Nuh, tapi seluruh keluarganya pun ikut diselamatkan. Di dalam Mazmur 112, ini bisa kita temukan saudara. Kalau Anda lihat Mazmur 112, judulnya Bahagia Orang Benar. Jadi sudah sangat jelas judulnya aja, orang benar itu akan berbahagia. Jadi bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi yang nurut nih sama Tuhan, takut sama Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, seringkali saya ingat satu ayat yang sering kita kutip. Apalagi terutama kalau kita ini sedang butuh duit gitu ya. Sangat mepet, kita tuh enggak punya uang. Kita sering kutip ayat ini yang diucapkan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak Tuhan meminta-minta. Sebetulnya kalau kita melihat ayat itu lebih jeli, kita akan melihat bahwa siapa, anak-anaknya siapa yang tidak akan meminta-minta. Anak-anak dari orang benar, saudara. Alkitab juga menuliskan begini, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara tanya sama saya, Bu, orang itu nyuri istrinya orang, ngambil suaminya orang. Orang itu berani korupsi loh duit gereja. Dia khotbah, tapi dia kok bisa makan duitnya orang. Saudara, kalau Anda bilang, kenapa orang itu masih tetap diberkati? Ya, saya cuma berpikir begini, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau begitu, ada orang yang tidak benar tapi kelihatan diberkati. Itu berkat dari siapa? Saya percaya kalau ayat firman Tuhan bilang berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau orang tidak benar tapi mengalami berkat, saya curiga itu bukan berkat Tuhan. Lalu berkat siapa? Berkat setan kali. Pokoknya itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Anda melihat bahwa kalau orang itu hidup benar, dia akan mengalami berkat Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, kita akan juga melihat saudara, Mazmur pasal 37. Alkitab menuliskan begini saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang di dalam ayat 23 yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau orang itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu mengarahkan langkahnya kemana? Saya percaya ke daerah teritori yang penuh dengan blessing kemurahan Tuhan. Kalau saya berbicara tentang blessing, saudara jangan selalu mengartikan tentang duit. Blessing berbicara banyak hal. Kita bisa hidup sehat, itu juga blessing. Kita bisa sukacita bersama dengan keluarga, itu juga blessing. Anak-anak takut akan Tuhan, wah itu blessing yang sangat luar biasa. Suami istri yang selalu di dalam kerukunan, itu blessing. Walaupun mungkin secara finansial kita bukan orang yang kaya, itu blessing. Jadi kalau hidup kita berkenan, kita akan masuk digiring ke dalam daerah perlindungan Tuhan, daerah blessing Tuhan. Jadi kunci buat persiapan kita saudara, kalau ada sesuatu gonjang-ganjing yang tiba-tiba di luar dugaan, seperti pada waktu zaman COVID tiba-tiba secara mendadak langsung menimpa seluruh dunia, maka kalau menurut ayat ini, kalau hidup kita itu lurus sama Tuhan ya, kalau hidup kita itu benar sama Tuhan, saya percaya entah gimana caranya kita itu akan digiring
digiring masuk di dalam area campur tangan Tuhan, digiring masuk di dalam area perlindungan Tuhan. Dua hal ini yang saya bagikan kepada saudara, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan hidup benar. Ini merupakan seperti dua mata koin ya, mata uang ya, dua permukaan mata uang. Ini nggak bisa berdiri cuma salah satu. Banyak orang kelihatannya intim sama Tuhan, lalu kita mengatakan dan kita menilai orang itu intim sama Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar. Saudara pasti pernah menemukan orang-orang yang kalau penyembahan mereka bisa angkat tangan sampai lama, nangis-nangis, air matanya sampai keluar dari segala arah, dari mata, dari hidung. Saudara, bahkan dia bisa bergetar-getar pada waktu penyembahan. Lalu kita menangkap bahwa orang itu cinta Tuhan. Lalu kita menilai bahwa, orang ini dekat sama Tuhan. Siapa yang bilang, saudara? Keintiman, kalau berdiri sendiri, kelihatannya intim dengan Tuhan. Kalau berdiri sendiri tanpa disertai dengan hidup yang benar, maka itu merupakan kehidupan agamawi yang palsu. Sebuah keintiman, hubungan pribadi dengan Tuhan yang kelihatan dari luar, karena orang lihatnya dari luar ya saudara, tapi hidupnya tidak benar, maka itu sama saja dengan kata Tuhan, kuburan yang dilabur putih. Keintiman dengan Tuhan tanpa disertai dengan hidup benar, sama saja dengan Kristen-Kristen KTP saudara, sama saja dengan kemunafikan, sama saja dengan agamawi yang kosong dan mati, sama saja dengan cuman liturgi. Jadi dua ini harus sejalan. Tuhan berkata, kamu harus menyembah aku, kata Tuhan, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita menyembah Tuhan, hati kita menyentuh kepada hati Tuhan. Ngeroh nih ceritanya, kedalaman, menyentuh kedalaman. Tapi kita masih nyimpan kepahitan. Kita masih suka maki. Saya sudah banyak ketemu anak Tuhan, bahkan anak pendeta, ke gereja, ikut pelayanan. Tapi mohon maaf, kalimat yang keluar dari mulutnya masih suka kasar, masih suka pakai maki-makian ala Surabaya. Lalu kita itu mengatakan semua baik-baik saja. Saudara, saya sungguh melihat bahwa semakin kesininya, saya melihat yang namanya kompromi itu semakin banyak. Antara sungguh-sungguh kesungguhan dengan Tuhan, dengan kita itu mentoleransi nilai-nilai dunia, itu semakin lama semakin kecampur, semakin mulai kita itu mengizinkan, enggak apa-apa, ini kan modern, anak muda, yang penting hati kita enggak ikutan. Tapi kalau cuma secara fisik kita kedugem, ini enggak apa-apa. Saudara, semua dimulai dari kecil-kecil enggak apa-apa, sampai akhirnya kompromi itu semakin besar, semakin banyak terjadi. Keintiman, relationship, hubungan sama Tuhan yang tidak disertai dengan kebenaran, sebetulnya kita cuma menjalankan kekristenan yang munafik, yang palsu. Suatu saat ketika kita ketemu Tuhan, dengan gampang Tuhan akan berkata, "Enyalah kamu sebab aku tidak mengenal engkau." Saudara, Anda harus intim, namun kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Takut Tuhan. Saya berharap menjalani tahun 2024 ini, saudara. Mari kita introspeksi. Kalau memang kita masih menyimpan kepahitan, kita segera selesaikan. Kalau kita ini masih menyimpan ganjelan di dalam hati, kita selesaikan, saudara. Kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Mentor rohani saya selalu bilang begini, orang mungkin tidak lihat. Orang lihat kita tetap kudus, orang lihat kita tetap kayaknya rohani, pelayanan banyak. Tetapi mentor rohani saya bilang begini, kalau kamu itu hidup tidak benar, iblis, setan itu tahu mana produknya. Setan itu tahu mana produknya. Jadi kalau saudara menyimpan kepahitan, saudara emosi, saudara marah, saudara, Anda bisa menutupi itu dari manusia yang lain. Tapi setan itu mengenal siapa temannya.
Orang Surabaya bilang setan itu tahu boloi. Setan itu ngerti mana yang satu produk, satu DNA dengan dia. Karena itu kalau kita hidupnya tidak lempeng dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan diizinkan masuk ke dalam daerah perlindungan, daerah kemurahan Tuhan, daerah blessing Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu sekarang menjalani kehidupan yang double agent, saudara. Ya agentnya setan, ya agentnya Tuhan. Nah inilah seperti itu, kalau hidup keintiman dengan Tuhan, yang namanya relation dengan Tuhan, relationship sama Tuhan, tapi tidak disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya terus terang saudara, ketika pada masa-masa COVID di mana saya banyak terkunci di Australia, tidak ada pekerjaan, itu memberikan saya banyak waktu untuk intim dengan Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara bahwa itu tidak menjamin apakah kita itu hidup benar apa enggak. Karena bagi saya percaya begini, kondisi hati saudara yang sebenarnya itu akan ketahuan oleh Tuhan dan ketika saudara sendiri. Saya berharap menjalani tahun 2024, saudara, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita, tapi saya berdoa hati kita dan pikiran kita lurus sama Tuhan. Saya sangat sedih juga melihat banyak anak-anak Tuhan, mereka sangat menggebu-gebu melayani Tuhan, tapi terus terang mereka masih memiliki emosi yang tidak bisa terkontrol. Mereka kalau marah itu nggak sama orang tuanya, sama saudaranya, sama pembantu, kasar. Saudara, kalau kita modelnya seperti ini menjalani kehidupan double, ganda, maka saya mau katakan keintiman saja tidak cukup. Saya percaya kita tidak akan diizinkan masuk di dalam area otoritas Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari introspeksi. Mungkin kehidupan keintiman saudara sudah bagus. Saudara baca Alkitab, saudara banyak spend waktu untuk menyembah. Hati saudara sungguh-sungguh seperti tertuju dan terfokus pada Tuhan. Tapi keluar dari kamar doa, saudara menjalani kehidupan yang lain. Saudara kasar sama keluarga, saudara gampang marah, saudara menyimpan kepahitan. Saudara bahkan tidak takut untuk ngentit duit, saudara tidak takut untuk tidak jujur. Saya cuma pengen bertanya, ketika Anda sudah mulai melakukan sesuatu yang saudara tahu itu tidak berkenan, masih ada tidak di sini rasa dredeg? Masih ada tidak rasa takut? Satu kali Daud itu mau bunuh Saul, dia punya potensi dan situasi dan kesempatan untuk bunuh Saul, tapi Alkitab menuliskan dia waktu mau menyentuh Saul, dia bergetar. Masih ada enggak rasa bergetar di hati kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang enggak berkenan di hadapan Tuhan? Saya berharap mengawali tahun ini, mari saudara semuanya, kita sungguh-sungguh bangun keintiman dan kita tetap jalan lurus, Bapak Ibu, jalan lempeng sama Tuhan. Percayalah kalau kita tuh lempeng sama Tuhan, mungkin secara awal-awal kelihatannya kita mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau kita lurus sama Tuhan, saya terlalu percaya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan ikut campur dalam kehidupannya. Tuhan akan mengarahkan dia, Tuhan akan membawa dia ke tempat yang luar biasa. Saya berharap kita semua akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan mengawali tahun ini. Saya berdoa kita akan menjadi semakin kuat dan akhirnya kita akan melewati tahun ini bukan cuma survive, tapi kita akan menang dan kita akan mengakhiri dengan banyak kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat melakukannya saudara, dan Tuhan memberkati.